وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. Salawat itu bagus, bahkan itu keutamaannya luar biasa. Di antaranya man shalla alayya marratan wahida sallallahu alaihi biha asyra. Salawat satu kali dikasih rahmat oleh Allah 10 kali lipat. Terus ada ayat langsung dari Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Dari riwayat dari ayat ini saja menunjukkan salawat itu adalah sesuatu yang sangat istilahnya doa yang sangat baik. Itu salawat kepada Rasulullah, sehingga keutamaannya banyak sekali. Besok akan mendapatkan syafaat Nabi. Siapa yang berdoa diawali dengan salawat akan dikabulkan oleh Allah, memuji Allah, kemudian salawat kepada Nabi, dan banyak lagi. Namun lagi-lagi kita harus membaca sejarah perkembangan. Ada orang beribadah itu yang hulu kelewat batas dari satu sisi saja. Pertanyaannya begini, apakah setelah Rasulullah menerangkan ayat dan menerangkan keutamaan salawat, apakah beliau, ini pertama beliau salawat tok, sing diarani saiki jenenge sholawatan, ning gitu sholawat tok, nggak doa yang lain? Jawabannya tidak. Para khulafaur rasyidin, ada nggak riwayat bahwa para khalifah sholawat tok terus, di mana-mana sholawat tok? Ini yang kita tanyakan. Tidak ada. Para ulama yang lain, orang-orang a'immah, coba dibaca. Nah, terus sejak kapan ini muncul? Nah, ini yang perlu kita baca sejarahnya. Nah, tanyakan. Artinya menyikapi sesuatu ya seperti kita dulu kan juga begitu. Di itu tuh yang dulu itu, masa lupa? Ada hal-hal yang kita kelewat batas. Contoh apa? Kurban sudah sangat jelas dalam Quran, dalam hadis. Kalau mau dibaca betul, yang namanya orang nggak mampu nyembelih kambing itu ya sudah. Zaman Nabi, oleh Nabi malah dikasih hewan yang nggak mampu ini. Apa kesesatan kita saat itu? Dulu yang nyimpen lah dari awal tahun sampai akhir tahun. Memang nggak dilarang, cuman aneh gitu loh. Aneh. Sesuatu yang dimotivasi oleh Rasulullah itu banyak sekali. Namun kalau kita mau mengutamakan sesuatu, juga melihat ya garis-garisnya atau batas-batasnya dan lain-lain. Malah dari desa orang suruh mengumpulkan 10.000, 50.000, kirim ke atas. Ini kebalik ini. Orang nggak mampu disuruh berkorban itu saja sudah nggak benar. Bagaimana dikirim ke orang-orang yang mampu berkorban? Seharusnya yang berkorban yang bagi orang kaya yang bagi-bagi hewan korban itu seharusnya. Nah, mengenai ijazah ar-riwayah tadi, ya ini bagian dari saya katakan berangkatnya itu karena apa ya, hulu itu tadi. Akhirnya di masjid sholawatan, di rumah sholawatan, di lapangan sholawatan, di mana-mana sholawatan, diiringi dengan musik-musik, diiringi dengan macam-macam gitu, majelis sholawat. Kita tidak mengkritisi baiknya sholawat. Sholawat bagus, sangat baik, keutamaannya luar biasa. Nah, namun praktek yang demikian itu kita pertanyakan, ada nggak contoh dari Nabi? Ada nggak dari as-salafus saleh? Ada nggak dari a'immah, para a'immah? Nah, kalau tidak ada, tanda tanya berarti. Wah, ini dalam tanda penting, dalam batasan-batasan tertentu, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang berselisih dengan sunnah. Nanti kelihatannya banyak, tapi di sisi Allah karena nggak pas dengan sunnahnya bisa sedikit. Nah, mengenai tadi ijazatul riwayah atau ijazah kebolehan, ini bagian dari hulu ini tadi. Kalau ijazatul riwayah sanad hadis
Salawat ada di dalam hadis, selesai. Tapi kalau istilah ijazah, kamu nanti kalau misalkan ya, ini kemungkinan ini, saya baca salawat nariyah, saya baca salawat, saya sudah mendapat sanad langsung ijazah kebolehan. Ijazah itu kan maknanya kebolehan, kebolehan membaca, menyampaikan dari Habib ini, nanti dari Habib ini. Itu kan kesannya seakan-akan hanya sholawat hidup ini jadinya. Nah, itu. Maka kita tetap mengingatkan kepada saudara-saudaraku warga para kaum muslimin, perhatikan hal ini. Sunnah Rasulullah nomor 1. Kita ikuti para ulama, para salafus salih, contoh-contoh dari bahkan ibadah ini, karena akidah ibadah itu tauqifiyah. Kita berhenti kepada sunnah Rasulullah. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun wa huwa raddun. Itu kita pegang betul, kita mengutamakan hal-hal yang kita yakini bahwa itu murni, mukhlis, dan itu sudah bersih dari mukhalafah kepada sunnah Rasulullah. Nah.